Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika masih bersama dengan saya tentunya di sini kita masih membahas mengenai rangkaian arus listrik searah pada hukum 2 Kirchhoff. Kita akan membahas mengenai contoh soal dari rangkaian hukum Kirchhoff dengan 2 loop. Mari kita lihat bersama-sama. Saya mempunyai gambar seperti ini. Rangkaian hukum 2 Kirchhoff. Rangkaian ini berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan hanya satu rangkaian, ya bentuknya seperti kotak, ya satu kotak. Ini sekarang ada 2 kotak. Kita ibaratkan 2 rangkaian seperti ini. Kalau seperti ini, apakah arus yang mengalir pada rangkaian ini sama? Nah, kita lihat di sini dia memiliki ada 2 buah tegangan atau GGL, ya, kemudian 2 buah hambatan. Kita tulis apa yang diketahui dulu di soal. Yang pertama, E1 sama dengan 12 volt. E2 sama dengan 6 volt, kemudian R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kuat arus dan VAB. Ya, VAB. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini itu tidak sama pada setiap cabangnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara mengerjakannya. Oke, ini gambar rangkaiannya. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat arah loop. Ya, seperti biasa kita harus membuat arah loop terlebih dahulu. Arah loop yang saya buat seperti ini. Jadi masing-masing sisi itu diberi loop. Yang kiri diberi loop, yang kanan juga diberi dengan loop. Saya misalkan arahnya itu searah jarum jam dua-duanya. Ini dimisalkan saja ya. Kemudian yang kedua, buatlah pemisalan untuk kuat arus searah dengan arah loop. Nah, saya misalkan kuat arusnya itu searah dengan arah loopnya. Ya, aliran arusnya searah dengan arah loopnya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga, barulah kita mengerjakan soal tersebut. Oke. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini sudah saya tandai yang mana-mana saja kuat arusnya. Di sini ada I1 bergerak, kemudian masuk ke percabangan A, kemudian dia terpecah menjadi 2, menjadi I2 dan I3. Kemudian setelah bercabang, ya, terpecah, kembali lagi masuk ke dalam cabang B dan kembali menjadi I1. Ya, begitu seterusnya. Jadi I1 masuk ke percabangan A, dia berpencar menjadi 2, menjadi I2 dan I3, kemudian dia masuk kembali ke percabangan B menjadi I1 kembali. Ya, gitu, ingat-ingat. Yang pertama kita harus tuliskan adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Ini berasal dari hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lihat di percabangan A. Kita ambil saja sampel, ya, yang A. Kita lihat yang A. I1 ini masuk ke percabangan A. Yang keluar berapa? Ada 2. I2 dengan I3. Maka jumlah arus yang masuk adalah I1 sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar I2 dengan I3. Ya, sampai sini bisa dipahami. Iya. Kemudian kita harus mengerjakan masing-masing loop terlebih dahulu. Kita misalkan yang loop 1 sebelah kiri, loop 2 sebelah kanan. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Untuk yang loop pertama, kita bahas loop pertama dulu. Fokus ke loop yang sebelah kiri. Caranya adalah yang pertama, kita harus ambil titik mula-mula. Ya, kalau saya ambil titik mula-mulanya dari sebelah kiri bawah ini. Ambil titik mula-mula. Kemudian kita berjalan sesuai dengan arah loop.
ya, titik ini berjalan sesuai dengan arah loop. Kemudian bergerak ke atas, berjumpa dengan garis pendek pada tegangan, berarti dia ditulis negatif 12. Oke ya, negatif 12, jalan terus, kita mencari tegangan. Ini hambatan ya. Oke, tidak ada lagi tegangan pada loop 1 ya, hanya 12, maka tulis min 12 karena dia berjumpa dengan garis yang pendek, makanya dia tulis 12. Sigma I kali R ya, I kali R. Perhatikan pada rangkaian yang pertama, loop pertama, arus I1 melewati hambatan 4 ohm, maka 4 dikali I1 seperti ini dijumlah dengan 2 kali I2. Kenapa bisa 2 kali I2? Nah, lihat, arus I2 itu melewati hambatan 2 ohm, maka 2 ohm ini harus dikalikan dengan I2, bukan I1, melainkan harus I2. Karena kenapa? Karena hambatan 2 ohm ini yang mengalir adalah arus I2. Jadi 2 kali I2. Dapat 4I1 tambah 2I2 sama dengan 12. Min 12 saya pindahkan ke sebelah kanan, oke? Ya, ini saya dapat persamaan pertama ya. Sama-sama dibagi 2. Dapat persamaan pertama. Kemudian kita mencari loop yang kedua. Rumusnya sama, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E, kita fokus pada loop yang kedua. Kita berjalan, kalau saya dari kanan atas ya, mulai perjalanan ketemu garis yang panjang, berarti dia positif 6 ya. Kemudian bergerak ke sini, nah hambatan 2 ohm mengalir arus I2, 2 kali I2. Nah, di sini mengapa negatif? Oke, perhatikan, ketika kita berjalan seperti ini sesuai dengan arah loop, sampai di tengah-tengah ini arah loopnya ke atas, sedangkan arusnya itu ke bawah. Oleh karena itu arusnya bernilai negatif. Itu harus diingat ya. Jika loop berlawanan dengan arah arus, maka arusnya itu negatif, maka dia tulis negatif sama dengan 0 ya. Kalau yang di loop kedua tidak ada lagi hambatan, hanya 1, tuliskan seperti biasa. 6-nya pindah ke kanan jadi min 6, negatif dengan negatif hilang, menjadi I2 sama dengan 6 bagi 2. I2 sama dengan 3 ampere. Oke. Kali ini substitusi ke persamaan pertama. Nah, 2I1 tambah I2 sama dengan 6. Apa yang disubstitusikan? Yaitu adalah I2. I2 dimasukkan ke persamaan yang pertama. Jadi seperti ini. 2I1 tambah I2 nya diganti jadi 3 ya, sama dengan 6. Kemudian dikerjakan seperti biasa, dapatlah I1 sama dengan 3/2 ampere atau sama dengan 1,5 ampere. Berarti sudah dapat I1 dapat, I2 dapat. Yang belum I berapa? I3. Maka kita harus mencari I3. Oke. Untuk mencari nilai I3 digunakan rumus ini ya, I1 sama dengan I2 tambah I3 ya. Kita ambil yang seperti ini. I1 nya berapa? 1,5 ampere, I2 nya 3, maka dapat hasil I3 ya. Ini penjumlahan dan pengurangan secara matematika ya. Maka dapat hasilnya adalah I3 sama dengan minus 1,5 ampere. Pak, kalau minus, apakah salah jawabannya? Tidak. Minus, jawaban Anda tidak salah. Hanya saja kalian buat keterangan di sampingnya tanda negatif, berarti arah arusnya kebalik. Yang tadinya ke kanan, maka dia harus ke kiri. Itu saja ya. Dapatnya negatif itu jawabannya nggak salah. Itu benar. Ya, hanya dibuat di sini keterangannya tanda negatif berarti arah arus kebalik. Itu aja ya, dipahami. Contoh soal ini saya akan memberikan contoh soal tentang hukum 2 Kirchhoff rangkaian 2 loop
pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi fisika berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam fisika.